Seperti suatu ketika tangan kita tergores oleh pisau, terluka, maka suatu saat luka itu akan sembuh dengan sendirinya. Nah, permasalahan sekarang adalah ada seseorang yang sakit terus-menerus dan tidak sembuh-sembuh. Maka kemungkinan besar sahabat ada yang salah pada dirinya dan boleh jadi ada gangguan jin terhadap penyakitnya sehingga ia tidak sembuh selama menahun dan terus menderita sakit. Dalam video kali ini kita akan membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Terima kasih sahabat yang terus mengikuti channel Musnah Haji. Terima kasih yang sudah menekan tombol lonceng notifikasi, karena dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit menahun yang terjadi pada seseorang. Misalnya sakit perut yang terus sakit selama bertahun-tahun tidak sembuh. Lalu dia sering sakit kepala bertahun-tahun tidak sembuh. Atau yang sering juga ada sakit batuk yang menahun dan tidak sembuh-sembuh. Nah sahabat, jadi pertanyaan, apakah penyakit ini ada potensi gangguan jin pada dirinya sehingga menyebabkan ia sakit seperti itu selama bertahun-tahun dan tidak sembuh? Seperti kejadian tangan kita terluka oleh pisau atau oleh benda tajam lainnya, maka sahabat, sebagaimana kita ketahui, luka ini akan sembuh suatu saat. Contohnya seseorang yang sakit batuk, mungkin saja ada saluran pernapasannya yang luka, atau ada alergi, atau ada meradang. Maka seperti penyakit yang berada di luar tubuh, seharusnya penyakit ini sudah sembuh karena tubuh kita memperbaiki diri sendiri. Dalam video kali ini saya akan mencoba memberikan pengalaman-pengalaman yang telah saya lakukan dalam pengobatan di ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi, Kota Sawalunto, berdasarkan pengalaman-pengalaman pasien yang datang berobat. Dua hal yang harus kita ketahui terhadap kasus penyakit menahun yang terjadi pada seseorang. Pertama yang kita sadari adalah jangan seseorang yang punya penyakit menahun ini terus memasukkan makanan-makanan atau bahan-bahan yang merusak tubuh. Nah, apa contoh bahan-bahan yang merusak tubuh? Yaitu gula yang berlebihan, minyak berlebihan, bahan-bahan pengawet yang berlebihan, dan makanan-makanan yang tidak sehat seperti kikil, makan babat, minuman-minuman bersoda, atau minum-minuman dengan bahan pengawet. Nah, apabila bahan-bahan seperti ini masih masuk di dalam tubuh, maka pengobatan yang dilakukan oleh tubuh terhadap penyakit yang ada dalam tubuh kita akan terhambat. Contohnya, terlalu banyak mengkonsumsi gula. Kalau seseorang luka di tangannya, lalu dia ada pula potensi penyakit gula, luka yang terjadi di kulit tubuhnya akan lama sembuh karena gula menghambat penyembuhan tubuh seseorang. Begitu juga dengan penyakit yang ada di dalam tubuh. Ketika konsumsi gula berlebihan, lalu minyak berlebihan, barang-barang pengawet, makanan-makanan berpengawet berlebihan, minuman bersoda berlebihan, apalagi sampai minuman yang beralkohol, maka penyakit itu akan susah disembuhkan oleh tubuh sendiri karena penghalangnya terlalu banyak yang menghalangi tubuh memperbaiki diri sendiri. Jadi ketika seseorang datang ke klinik ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi, pasien bertanya kepada saya, kenapa penyakit saya tidak sembuh-sembuh Pak Ustadz? Maka salah satu jawaban yang saya berikan adalah, Bapak Ibu masih banyak mengkonsumsi bahan-bahan, barang atau makanan yang merusak tubuh sehingga tubuh tidak bisa memperbaiki diri sendiri. Lalu bagaimana caranya? Nah sahabat, mulailah ketika seorang berpenyakit seperti ini, menahun tidak sembuh-sembuh, ia harus kalau bisa berhenti dari barang-barang yang merusak ini. Gula, minyak-minyak, barang-barang atau bahan makanan yang berpengawet atau minuman-minuman bersoda. Lalu apa sebaliknya yang ia harus lakukan? Adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang membangun, mengkonstruksi tubuh, yang membangun pertumbuhan sel. Apa contohnya? Buah-buahan, sayur-sayuran. Karena nasi adalah makanan yang banyak gula, tinggi gula, kalau bisa dikurangi.
atau bisa kita ganti dengan beras merah, atau makan kentang, atau makan ubi merah, atau makan ubi kayu kalau di Sawalunto. Nah, kita ganti dengan itu. Nah, insya Allah sahabat, kalau seseorang dalam keadaan sakit lalu dia mengusahakan tubuhnya mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran lalu menghentikan zat-zat perusak tubuh, insya Allah dalam segera tubuhnya akan memperbaiki dirinya sendiri. Lalu apalagi kalau kita mengkonsumsi bahan-bahan yang disunnahkan oleh Rasulullah untuk perbaikan tubuh. Contohnya untuk penyakit-penyakit yang di dalam itu sangat bagus kita mengkonsumsi minyak zaitun. Dan ada juga lagi habatus saudah yang menyembuhkan segala macam penyakit kata Rasulullah kecuali menghentikan waktu kematian. Nah, di sini kita akan membahas sedikit kenapa habatus saudah kata Rasulullah menyembuhkan penyakit, seluruh penyakit kecuali kematian. Karena inti dari habatus saudah adalah meningkatkan hormon ketahanan tubuh, memperbaiki organ-organ tubuh kita untuk menghasilkan enzim-enzim yang mengkonstruksi atau membangun sel-sel yang rusak di tubuh kita, atau membunuh kuman-kuman virus-virus penyakit yang menyerang tubuh kita. Nah, ada juga lagi makan kurma seperti air sari kurma dengan cara merendam kurma selama 8 jam lalu diminum di pagi hari ketika perut kosong. Ini juga salah satu bentuk pengobatan. Ada madu, lalu ada minuman tradisional yang sangat baik untuk tubuh seperti jahe, kunyit, dan rempah-rempah yang sangat bermanfaat. Lalu kita juga bisa untuk mendetoks tubuh kita, membersihkan tubuh kita dari virus-virus yang menyerang dengan meminum air kelapa. Salah satu ini sangat penting untuk kesehatan tubuh. Yang kedua sahabat, boleh jadi penyakit yang mendera kita hingga kita menderita menahun terus-menerus dan tidak sembuh-sembuh adalah ada andil jin di dalam tubuh kita yang sakit tersebut. Nah, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya setan, iblis itu adalah sosok makhluk yang ingin sekali manusia celaka. Tetapi tentu saja itu seizin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa jin dan setan itu mencelakai manusia kecuali Allah mengizinkannya. Nah, Allah mengizinkannya mungkin saja ini adalah untuk kebaikan manusia, sebagaimana hadis yang menyebutkan bahwa sakit adalah untuk menghapus dosa manusia, untuk menaikkan derajat manusia. Dan jika jin dan setan ini terus-menerus berada di tubuh kita, kita biarkan ia berada di tubuh kita, lalu tetap merusak tubuh kita, maka inilah penyebab penyakit kita tidak sembuh-sembuh secara tahun menahun. Agar tubuh kita sehat setelah sakit menahun, yaitu mengusir jin tersebut lebih dahulu dari tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara ruqyah. Sebagaimana juga di video sebelumnya, saya mengajarkan bagaimana cara mengobati tubuh dengan Al-Quran. Cara menempelkan tangan kita ke tempat yang sakit, seperti batu kita tempelkan tangan kita, lalu kita bacakan Al-Fatihah atau kita tiupkan terus. Nah, dengan demikian jin-jin yang telah merusak tubuh kita, ia akan pergi. Nah, tinggal saatnya kita memasukkan makanan-makanan atau zat-zat yang membangun tubuh kita yang rusak tadi. Sebagai tambahan sahabat, dalam peruqyahan diri kita harus sangat meyakini bahwa Al-Quran akan menyembuhkan tubuh kita selain zat-zat yang membangun tadi. Al-Quran akan mengusir jin-jin yang bersarang di tubuh kita yang membuat tubuh kita sakit. Lalu Al-Quran juga turut serta membantu sel-sel tubuh kita tumbuh dan menggantikan sel-sel yang rusak. Lalu kita tambah dengan zat-zat pembangun tadi. Ruqyah bisa kita lakukan secara mandiri atau datang ke terapis ruqyah seperti di Masjid Taqwa Negari Talawi, Kota Sawalunto. Kalau terapis ruqyah mandiri, ya dengan cara membacakan ayat Al-Fatihah, dengan membacakan Al-Fatihah ke dalam segelas air lalu kita minum. Bisa kita tambahkan air jahe, air ketumbar, atau madu, atau kurma, atau habatus saudah. Nanti sahabat bisa lihat video tutorial cara membuat minuman sehat yang saya tautkan di video ini. Itulah dua hal yang mungkin bisa kita dapat pelajari untuk
penyembuhan penyakit yang menahun yang diderita oleh diri kita atau saudara kita yang sedang menderita penyakit tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.